pertama adalah dari data keadaan guru ya, seperti yang sudah saya sampaikan kepada Mas Leris kemarin. Kemudian dibagi dengan mapel ya, mata pelajaran yang sudah masuk dalam muatan kurikulum di kurikulum 2013. Nah, kita sesuaikan dengan jumlah guru. Kalaupun nanti biasanya ada kan 24 jam ya, jam wajibnya, tapi biasanya ada beberapa guru-guru yang melampaui dari 24 jam itu. Nah, secara detail tidak bisa saya sampaikan di sini karena sangat banyak sekali secara data. Umumnya seperti itu untuk pengukuran guru ya. Jadi kita menyesuaikan jumlah mapelnya ditambah dengan jumlah kondisi gurunya, sehingga nanti ada pembagian-pembagian. Nah, kalau misalnya ada kekurangan jam, biasanya kita tambahkan dari penugasan-penugasan di luar jam mengajar, seperti mereka menjadi kepala perpustakaan, kepala lab IPA, dan lain-lain. Seperti itu, Mas. Oh. Kita lanjut ke ini, Pak. Untuk pembagian tugas itu, apakah kayak ada permasalahan tertentu yang sifatnya urgent atau enggak, Pak? Sering terjadi gitu, Pak? Kalau pembahasan di pembagian tugas, saya pikir tidak ada permasalahan karena memang sudah dipaketkan ya, udah paten, aturannya udah jelas, rujukannya udah jelas. Jadi setiap guru itu sudah mendapatkan sesuai dengan apa yang disepakati di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi insya Allah kalau kita mengikuti prosedur yang ada, ini tidak ada masalah. Memang ada beberapa yang harus berlebih. Nah, ini masalah tingkat keadilan ya tidak bisa sama gitu ya. Jadi memang disesuaikan lagi. Tapi kalau permasalahan berarti sih kalau di pembagian tugas tidak ada. Cuma kalau kita bicara kepuasan dari para guru ya kita menerima saja masukan, dan nantinya kita akan perbaiki di masa-masa berikutnya. Jika ada hal yang memang perlu diperbaiki, seketika juga bisa kita perbaiki karena SK pembagian tugas itu tidak mutlak harus ketika sekali jadi begitu ya. Dan untuk pembagian tugas itu kita bagi per 6 bulan ke guru ya. Untuk tenaga kependidikan atau staf tata usaha itu per tahun. Karena kalau tata usaha kan paling kita kontrol saja. Tapi kalau guru biasanya kita bagi per 6 bulan. 6 bulan atau 1 semester. Seperti itu, Mas. Oke. Untuk ini Pak, rapat-rapat atau pembahasan kayak harus rapat gitu, 1 tahun itu bisa berapa kali, Pak ya? Rapat koordinasi rutin setiap bulan ya. Setiap bulan ada, kemudian rapat khusus biasanya bersama Pak Kepsek ya, kapan dibutuhkan siap ya Pak ya. Iya. Jadi bisa tiap hari 3 kali sehari. 3 kali sehari. Siang, sore. Nyambung malam lewat WA. Ya. Jadi kalau rapat koordinasi yang sifatnya urgent itu kapan saja 24 jam siap. Tapi kalau yang sifatnya terjadwal melibatkan orang banyak, biasanya kita sebulan sekali, itu paling lambat 1 bulan sekali sudah ada regulasi untuk rapat. Apa saja yang dibahas terkait dengan program-program atau evaluasi seperti itu. Oke. Berarti rutin Pak ya dilakukan gitu Pak ya? Alhamdulillah rutin. Ya, rutin. Oke deh, kita lanjut ke bagian sarana prasarana Pak ya. Untuk sekolah sendiri, sarana prasarananya sudah cukupkah atau bagaimana Pak sejauh ini? Ya cukup tapi masih kurang ya Pak ya. Mungkin Pak Wasit bisa membagi prasarana. Kondisi Mas Hilarius pada saat sekolah dulu, ini kan sudah 4 tahun ya, hampir berjalan 4 tahun. Tentunya ada perubahan-perubahan. Kondisi gedung, ada yang kursi 4 tahun bertahan, ada juga meja yang 4 tahun sudah rusak, ada jendela dulu pas WC-nya masih baru, ya bagus. Nah, untuk sekarang WC itu sudah tidak layak, ya perlu diperbaiki. Untuk secara umum kita hanya perlu penambahan RKB, penambahan pembangunan lab bahasa, lab multimedia, sama penambahan WC, jumlah WC. Sama rehab di sana sini, ruang guru, ruang waka, ruang BK, ruang UKS, ruang kegiatan-kegiatan siswa. Jadi pada intinya kalau dikatakan cukup, cuma sekolah itu tidak boleh diam. Sekolah itu harus bergerak untuk melengkapi seluruh kebutuhan siswa, seluruh kebutuhan staff,
bahwa apa namanya itu perlu berkembang. Makanya SMA 11 setiap pada kesempatan selalu mengajukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk melengkapi kebutuhan. Jadi ukuran parameter cukup tidak cukup tiap tahun bergerak, berubah. Iya, betul. Sesuai kebutuhan. Dengan kondisi. Ya. Ada sekolah itu 10 tahun bertahan gedungnya, tinggal ngecat aja. Tapi ada sekolah 5 tahun sudah ada rusak pintunya, temboknya rusak. Terus apa-apa rusak kan gitu ya. Betul. Jadi secara umum cukup, cuma masih perlu. Jadi kalau sampai nanti mengekspos suatu kondisi sekolah, ya dengan kata lain sekolah ini bagus tapi perlu dikembangkan, perlu bantuan. Ya, dikembangkan. Oleh karena itu saya juga menginginkan kepada para alumni yang sudah berhasil punya kemampuan finansial, bergabunglah dalam IKA yang nantinya IKA itu ada sumbangsinya pada sekolah, bukan pada kepala sekolah, bukan wakaf, bukan, tapi pada sekolah misalnya membantu membikinkan papan penunjuk arah seperti di hotel, di taman-taman di Jakarta, seperti Surabaya, sekolah-sekolah ngetop. Pintu masuk sudah ada papan penunjuk arah yang berdiri di antara orang yang mau melihat. Nggak perlu bertanya, ada ini ke ruang parkir, ini ke ruang UKS, ini ke ruang kantor, ini ke ruang guru. Ada. Seperti di rumah sakit kan begitu. Karena setiap lorong-lorong sekolah tidak perlu dijagai untuk mengantarkan orang mau kemana. Tapi kalau ada, itu contoh aja. Kita masih belum punya papan penunjuk arah kecuali papan nama di setiap ruangan ada. Tapi papan penunjuk arah itu kita belum punya. Itu kita akan programkan termasuk papan promosi keberhasilan sekolah. Kita belum punya yang namanya tempat banner pamer prestasi itu permanen belum ada. Selalu nempel di luar tembok-tembok sekolah atau di atas taman sekolah yang ada atap sekolah baru kita paku kan gitu ya. Ada respang sekolah. Kita ingin menciptakan selain di mading, kita ingin juga nanti ke depannya ada semacam tempat promo atau display prestasi sekolah. Jadi permanen. Nah, karena itu merupakan salah satu wahana untuk menjadikan orang itu senang di SMA 11. Oh ini prestasinya. Jadi itu wilayahnya kesiswaan, wilayahnya kurikulum, wilayahnya humas, wilayahnya pembina OSIS tergantung. Nah, sehingga kalau kita lihat seperti kampus sampean, nggak mungkin promonya tuh nempel di kampung-kampung, pasti di depan kampus itu sudah gede-gedenya kan. Betul. Selamat datang. Ini jurusannya akreditasi A, ini programnya A, dosennya ini, itu prestasinya tingkat nasional ini, regional ini, internasional begini. Itu yang bikin orang masuk langsung bangga kan? Betul. Sampai aja apa motivasinya sekolah ke Widya Mandala itu? Nah, saya orang Surabaya dulu kan juga. Betul. Tentunya sama tahu profilnya Widya Mandala kan? Betul. Nah, saya punya ipar 4 alumni situ, baik itu kedokteran maupun teknik. Jadi meskipun anak saya tidak di situ, tapi ipar saya di situ. Artinya rekomendasi prestasi itu bisa dilihat langsung kita kunjungan, home visit, atau manual kita melihat visitasi, atau kita lihat webnya kampus itu, atau mendengar dari para mahasiswanya, para alumninya. Nah, contoh sampean, SMA 11 tahun 2018 apa prestasinya? Usahanya bagus, menang Adiwiyata, menang pilar-pilar, menang ini. Sampean bisa cerita. Kalau nggak percaya cek di websitenya. Kan gitu Mas? Iya betul. Itu contoh Mas. Lanjut Mas. Jadi Saprans secara umum cukup. Cuma kalau ingin ideal perlu banyak. Termasuk penambahan ruangan-ruangan pelayanan. Media, multimedia. Ya, ruang pramuka, ruang paskibra, ruang rapat, ruang waka, ruang BK, hampir semuanya perlu dibenahi. Ruang OSIS, ruang lab ASA harus dibenahi semua. Karena SMA 11 masih punya lahan 4.000 meter yang kosong. Itu di luar lapangan loh ya. Lapangan nggak dihitung, lapangan itu dianggap masih bisa sudah digunakan. Kita punya taman terbuka luas sekali. Nah, makanya kalau sampai ditanya apa alasannya sekolah Widya Mandala, pasti ada alasan. Tapi apa bangga sampean terhadap SMA 11? Atau tanyakan lagi, sudah apa yang sampean sumbangkan dulu 3 tahun untuk SMA 11? Kan belum dipertanyakan juga. Betul. 3 tahun di SMA 11 ini merusak meja kursi apa malah mengikut meja kursi? Atau menginjak gayung yang pecah? Atau malah matakan keran?
atau malah mencabut bunga. Ikatan Nggak saya. tahu itu kita tahu kan sampean, karena nggak ada orang yang lapor. Hanya Iya. tahu sampean sama malaikat yang mencatat sampean 3 tahun di SMA 11 ini apa yang dilakukan. Makanya saya berpedoman dalam membina dengan berhubungan apa dengan teman-teman ini selalu ingat kata Jimmy Carter itu. Apa yang sudah kamu sumbangkan pada negaramu, dan jangan tanyakan apa yang negaramu sumbangkan pada kamu. Betul. Tapi tanyakan dulu apa yang sudah kamu sumbangkan pada negaramu. Betul. Dikecilkan pada sekolahmu, dikecilkan pada orang tuamu, dikecilkan pada gurumu. Guru nggak minta sumbangan, tapi guru minta dijaga nama baik gurunya. Itu sudah luar biasa Mas Hilarius. Contoh, saya salut sampai dengan Pak Rijal hubungannya baik. Berarti sampai menganggap Pak Rijal orang tua kan? Iya, betul. Nah itu, nanti kalau jadi pejabat nggak mungkin lupa sama Pak Rijal. Karena sampai terbina dengan baik. Ya kan gitu? Ya, betul. Nah, itulah contohnya Mas. Oke. Karena saya di SMA 11 tidak menganggap pemimpin yang otoriter. Saya pemimpin yang kalau saya nggak bantu perjalanan teman-teman, nggak ada apa-apanya. Saya bisa saja berjalan di gelapnya hutan yang tidak punya senter. Karena semua orang tidak mendukung. Tapi alhamdulillah Mas Heru nggak usah khawatir. Semua komponen sini mendukung. Tinggal porsinya aja mendukungnya seperti apa. Kan begitu Mas ya? Oke, betul. Manusiawi kan kalau ada yang nggak suka itu biasa Mas. Jangan kita harus suka semua orang. Itu malah nggak bagus. Oke. Saya sombong, saya lengah, akhirnya saya takabur, bisa-bisa saya menganggap saya paling hebat. Iya. Itu adalah menjerumuskan. Oke? Betul, Pak. Oke. Lanjut. Kita lanjut. Gimana cara sekolah memanajemen sarana prasarana ini, Pak ya? Oke, karena di sekolah ini manajemen sarana prasarana sudah diatur dengan Permendikbud yang menyangkut standar sarana. Yang kedua juga diatur dengan link dengan Dapodik, Mas. Oke. Jadi tidak ada satupun yang bisa dimanipulasi. Oke. Contoh jumlah rombel kita kurang 2 untuk saat ini. Ketahuan di Dapodik, Mas. Oh. Kita WC 13 yang rusak 8 ketahuan di Dapodik. Karena ada persentase kerusakan. Dan kita selalu rakor dengan Wakasapras, dengan TU untuk menyikapi bulan ini sapras apa yang diadakan, sapras apa yang diperbaiki, sapras apa yang belum ada di belanja. Contoh, minggu lalu kita dengan cepat karena kepala sekolah perlu laptop langsung bakal sapras tim barang belanja laptop karena uangnya ada untuk untuk kepala sekolah. Waka perlu printer beli langsung, waka perlu ruang AC beli Mas. Itu tapi sesuai dengan program yang ada di RKS, sesuai dengan skala prioritas, itu menitnya sesuai dengan harga standar yang ditentukan oleh kementerian, oleh dinas, oleh provinsi, dan sesuai dengan analisa harga barang HTS. Jadi nggak asal beli, uangnya berapa, beli apa, terus kualitasnya seperti apa, speknya seperti apa, bisa di SPJ kan enggak? Sapras ini. Nah, ini kebetulan ada Pak Hendri mungkin menggantikan kursi saya untuk menjelaskan tentang pengelolaan sapras di sekolah supaya sampai merekam suara Pak Hendri guru sampean tentang sapras. Halo Pak. Saya tinggal izin dulu semenit ke ruang bendara ya. Oke Pak. Monggo Pak Hendri tentang sapras kita di sekolah secara pengelolaannya bagaimana Pak? Apa boleh berikan sedikit arahan nih Pak sama Mas Hilarius kalau mengenai sapras itu kan kita harus punya dana dulu untuk biaya pemeliharaan yang pertama dan itu harus diprogramkan setiap tahun. Nah, dan itu juga dalam sapras ini kita tidak bisa menganggarkan budget yang perbaikan besar. Kita hanya perbaikan ringan. Nah, itu aja. Pemeliharaan bahasanya. Kalau perbaikan besar berarti kita mengajukan pendanaan ke provinsi atau ke Kemendikbud. Nah, itu. Oke. Ya, untuk itu sementara itu. Oh. Kalau untuk beberapa waktu ini kayak untuk saprasnya apakah ada kendala Pak? Pasti pasti ada setiap sekolah. Oh iya. Itu pasti. Kerusakan perbaikan itu pasti ada. Apalagi sekolah kita sekolah lama. Nah, sekolah lama itu pasti ya baik itu plafon, baik itu keramik, baik itu lampu, instalasi jaringan itu kan udah banyak yang sudah aus gitu.
itu kan SMA 11 kan hampir usianya kan 22 tahun. Kalau secara instalasi kayak kelistrikan itu memang harus diganti semua total. Setiap 25 tahun atau 20 tahun. Oke. Berarti memang ada Pak ya, memang ada. Gitu ya. Ada. Kita suaranya masih ribut. Sudah kan? Sudah, kalau Sapras itu aja sih Pak. Oke. Lanjut apa lagi? Oke, mau tanya tentang ini Pak, kurikulum sekolah. Baik. Gimana cara sekolah memanajemen kurikulumnya Pak sejauh ini? Kalau di kurikulum ya kita dasarnya adalah dokumen 1 ya, atau dokumen kurikulum. Jadi di sana sudah tertera semua program-program tentang kurikulum. Kalau kita berbicara kurikulum sebenarnya lebih bukan hanya ke wilayah pembelajaran, tapi juga penataan ketika mereka di luar ya, termasuk layanan BK, kemudian penunjang kurikulum ini kan ada BK ya, ada BK, ada lab, kemudian UKS lebih ke kesiswaan sebenarnya Pak. Tapi itu juga menunjang ke kurikulum juga. Kalau misalnya ada siswa-siswa yang sakit ketika tatap muka kemarin, ya mereka kita bawa. Tapi kalau berat kita juga kerjasama dengan puskesmas ya. Nah kalau bicara pengelolaan di kurikulum, sebenarnya kita mengacu kepada peraturan pemerintahan ya, Permendikbud, kemudian PP, undang-undang tentang Sisdiknas, semuanya kita udah mengacu ke sana. Jadi kita nggak boleh lepas relnya daripada aturan-aturan yang sudah ditetapkan di kementerian. Jadi wilayah di sekolah ini lebih tepatnya adalah mengembangkan sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, kalau bulatnya sudah ada gitu ya. Tapi kalau bulatnya ini harus lonjong ke kanan sedikit, atau misalnya harus ke kiri sedikit atau ke kanan sedikit, ini sah-sah saja, disesuaikan begitu dengan tempatnya lingkungan kita di SMA sebelah. Nah, jadi secara umum kurikulum sama gitu ya, nggak ada berbeda. Kalau tingkat SMA muatan kurikulumnya itu udah sama dengan SMA yang lain. Tetapi pelaksanaan misalnya program remedial atau misalnya program literasi atau misalnya ada beberapa layanan. Nah ini yang membedakan antara sekolah dengan sekolah lain. Seperti itu Mas. Oke, berarti kalau sejauh ini apakah sudah diterapkan dengan baik atau masih ada kendala-kendala gitu Pak? Ya tentu kalau kendala banyak ya. Kalau bicara kendala ini dalam tiap tahun kendalanya bisa sama, bisa juga berubah, gitu ya. Misalnya dalam kendala penilaian saja. Ketika kita berbicara penilaian, setiap tahun itu selalu muncul persoalan yang sama, begitu ya. Jadi ada anak yang nilainya di bawah standar, ada anak yang tidak masuk sekolah. Ini kan kejadian berulang dan memang secara penanganan kita udah juga punya tata tertib di bagian kesiswaan ya Bang ya. Nah jadi kalau bicara penanganan ya ada aturan yang kita tetapkan, kemudian kalau ada pelanggaran ya kita sampaikan, ya kita dengan melalui teguran atau kita melakukan pemanggilan, kemudian kita pembinaan dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Ini masih berhubungan sama kurikulum sih Pak. Bagaimana cara sekolah itu mengatur siswanya dengan kurikulum ini? Maksudnya mengatur dalam hal apa yang belajar? Oh ya belajar dan segala macamnya gitu sih Pak. Ya kalau ranahnya nanti di luar belajar itu ranahnya kesiswaan. Oh iya. Tapi kalau ranahnya belajar, nah kalau dalam belajar pasti kita buatkan jadwal ya. Nah, jadwal sudah tersusun menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID hari ini ya. Jadi tidak seperti jadwal biasa, walaupun secara jumlah jam atau hari kerja kita di tahun sudah 2 tahun ya Bang ya, hampir 2 tahun. Setelah setahun berjalan ini kita sudah menggunakan 5 hari kerja dari Senin sampai Jumat. Nah untuk kondisi pandemi kita setiap hari itu ada 3 mata pelajaran yang kita sampaikan. 3 mata pelajaran khusus di hari Jumat itu ada 4 karena ketambahan pengembangan diri untuk pramuka. Jadi kita tambah 4 dan jadi ada sekitar 15-16 mapel ya. 16 mapel untuk setiap selama 1 minggu.
Nah, untuk gurunya variatif ya. Gurunya variatif, menyesuaikan dengan keadaan guru. Oh, oke. Ini sudah Pak ya? Sudah Ya. tadi. Oke. Untuk gimana cara sekolah itu tahu anak itu paham atau enggak, gimana Pak? Outputnya, mau lihat output hasil pembelajaran. Kalau kita lihat output hari ini memang agak kesulitan ya, karena kita tidak bisa pantau sekaligus anak secara langsung seperti saya katakan di wawancara kita sebelumnya, bahwa output anak hari ini dari pemerintah itu tidak menjadi ukuran utama, gitu ya. Output yang kita lihat adalah mereka tanggung jawab mengerjakan soal, mereka sopan sama orang tuanya, mereka santun sama gurunya. Ketika ditanya gurunya, dia segera menjawab. Ini dari nilai-nilai seperti itulah, nilai-nilai budaya, sosial, religius, ini yang kita berikan penilaian. Tapi kalau kita berbicara ranah pengetahuan, ya kita tidak bisa ukur hari ini secara langsung, kecuali melalui basis data berupa tes soal, ya. Tes soal atau ulangan harian yang seperti biasa kita lakukan di sekolah yang tatap muka sebelumnya, itu tetap ada. Namun kita tidak tahu dengan era digital seperti ini mereka mengerjakan, kita tidak pantau, mereka melihat di Google juga kan, Betul. mereka menyontek sama temannya, kita nggak bisa pantau. Artinya apa? Mereka mengerjakan selesai, tapi kan kita tidak tahu apakah ini adalah hasil mereka atau bukan kan gitu. Jadi kita tidak bisa melihat outcome-nya secara pengetahuan, tapi kita bisa melihat outcome-nya adalah secara nilai, ya, nilai-nilai kehidupan yang harapannya nilai-nilai kehidupan itu tetap menjadi jalan buat mereka jadi orang-orang terbaik. Betul Pak.